Pertama saya ke KPU dulu, tapi sudah dibahas sama Bu Rizka ini. Dulu kita yang membidani lahirnya Undang-Undang Pilkada. Dan kami juga bersyukur di masa terakhir saya, kita yang membidani lahirnya Pilkada yang serentak-rentaknya. Bukan membidani lah, ikut andil satu hari ini bisa terlibat. Jujur kaget lihat angka di sini 26 triliun. Tapi paparannya mohon maaf Pak Ketua, modelnya begini. Premannya minta duit, tebel Pak. Ini lebih dari preman Pak. 3 lembar dapat 26 triliun. Itu. Saya juga nggak melihat, apa mungkin sudah sebelumnya ya, KPU, Bawaslu, saya mohon maaf atas turut andil dari hadirnya pemilu yang brutal. Walaupun kami sudah makan uang begitu banyak dalam tahun ini. Nggak ada kelihatan. Jujur, waktu buat undang-undang kita pengen KPU-nya hebat. Kita punya pegiat demokrasi dulu ya Pak ya. Ada yang namanya Pak Muhammad almarhum. Kita juga, tapi yang kita lihat pimpinan-pimpinan KPU komisioner parlente semua sekarang. Naik private jet, minta dilayanin. Kerjanya nggak ada yang benar. Itu. Sekarang kita bicara angka. Saya nggak tahu apakah sudah diminta di Komisi 2 ini, 26T ini, satuan 3-nya mana? Tadi Ibu Reska, sebagian kecil Pak. Kalau saya Pak, udah bawa penegak hukum, tempelin di sini. Sandingkan, buktiin satu-satu satuan 3-nya. Kasih pegawainya, bener nggak nih omongan? Biar gagah. Demokrasi hancur karena kalian. Bayangin kalau rakyat tahu biayanya 26 triliun. Yang satu pengawas Bawaslu 11 triliun. Apa yang kalian kerjakan? Kami kasih uang, kebetulan saya sebentar di Komisi 11. Ya, 8 triliun untuk OJK. Menyangga, nggak boleh satu bank kolaps. Perkaranya sangat kompleks dan tidak sama tahun ke tahun. Ini kan menahun perkaranya sama semua. Ini nggak ada inovasinya. Nah saya minta betul ya teman-teman hormati proses ini. Masa laporannya model begini? Masa seorang Ibu Reska harus mencari dia? Ini kan karena lihainya beliau. Aib kalian kebongkar sedikit. Itu loh. Ya, buat lebih detail. DPR mungkin bodoh tapi tidak idiot. Berkali-kali saya katakan, kami tidak idiot. Angka ini terlalu besar. Dan begitu saja kita berganti. Dari 26 pindah lagi minta ke 3. Saya lucu, kemarin saya minta. Saya baru 1 hari kami di sini. Saya minta tolong, Pak KPU. Saya minta dihadirkan regulasi. Saya masih mau belajar. Besok saya mau masuk Komisi 2. Undang-undang apa Pak yang dibutuhin? Saya sebutin. Undang-undang PP, PKPU, kemudian pedoman teknis dan turunannya. Oke, pimpinan nanya, Bapak siapa? Atria Dahlan. Alhamdulillah sampai saat ini dokumennya nggak dikasih. Itu komunikasi kalian. Nggak bisa. Nggak ada ini begini, model-model begini. Udah terlalu baik 10 tahun ini, teman-teman. Tobat. Udahlah, tobat. Nggak bisa lagi kalian berlindung di petinggi-petinggi partai. Nggak ada gunanya. Kita lawan. Kalau salah tetap kita lawan. Nggak ada urusan. Nah kita bicara sekarang, saya nanya. Produk yang sederhana, tiap tahun kami punya yang namanya buku suci pemilu. Yuk kita buat satu buku. Hadirlah yang namanya kitab suci pemilu. Hasil kita raker panja konsinyering. Saya pikir kemarin ada, ternyata nggak ada. Angka 26T ini angus. Tolong dong kerja yang benar. Itu loh.
Nah kemudian saya juga ingin ngomong ini masalah kita bicara kenapa kalian nggak bisa kerja? Karena dari posturnya aja udah salah. Saya kasih contoh angka yang kita 2024, 26 T. Ya, 26 T. 2 berbanding 26. 26-nya dibilang untuk penyelenggaraan. Tapi kalau kita cek lagi, ternyata apa? Ya, coba butir C-nya. Kemudian nomor 3-nya KPU Pusat 3T. Ya, saya misir nih, KPU Pusat 3 triliun 900, 4 triliun. Anda tahu nggak DPR berapa? Ya, kalian hanya 4T mengentertain 7 orang loh. Kita mengentertain 5 pimpinan dan 570 anggota DPR. Yang real kita kunjungan kerjanya kemana? Yang real kegiatannya apa? Angka ini nggak rasional. Bener deh, kalau teman-teman mau ini udah luar biasa loh. 4 triliun untuk kalian bertujuh. Itu loh. Udah kerjanya kagak bener. Itu loh. Nah ini saya minta tolong juga Pak Ketua, ini tolong dipencermatan ini. Kejadian-kejadian yang disampaikan Bu Reska ini nggak mungkin terjadi kalau kita udah jelimet. Makanya satuan 3-nya diminta dulu sebelum kita ACC. Dulu kita berjuang meningkatkan anggaran KPU karena teman-teman kerjanya luar biasa. Ini pegiat demokrasi aktivis. Tapi begitu sudah terima duit, berubah. Itu. Nah kemudian di 2025, saya ini hobinya main angka ya, walaupun saya sebentar. Halaman 6, ya. Ini Dukmannya tiba-tiba 2,7 untuk keadaan 2025. Yang tidak ada lagi pilkada. Iya kan? Padahal kemarin lagi sibuk-sibuknya, anggaran kalian itu 2,1. Apa dasar menaikkan 2,7? Yang lagi sibuknya 2,1. Kecuali memang ada tambahan besar. Ya, untuk belanja pegawai, belanja tetap. Nah, kemudian, kenapa kalian nggak bisa kerja? Karena operasionalnya hanya 290 M. Artinya apa? Makan ke dalam ini anggaran. Rakyat nggak bisa menikmatin. Kami buat kepanitiaan saja dengan membiayai Anda ini. Kalau perlu besok udahlah. Partai politik atau aktivis yang benar-benar aktivis saja gantiin KPU. Ini nyadar nggak nih? Saya nggak tahu sengaja atau tidak, ternyata Tuhan itu baik, ngasih angka. Ya, 2,7, lari ke sininya 290. Gitu. Berdasarkan belanja, non operasionalnya 472 miliar. Ya nggak bisa kalian kerja. Nggak kreatif. Sekjen KPU mana Sekjen KPU? Mikir Pak. Ya. Mikir, kerja yang benar. Ya, kemudian kita bicara ke Bawaslu. Ini Bawaslu hampir sama ini. Saya mau bicara begini Bawaslu ya. Bawaslu itu dulu fakir miskin anak terlantar. Mungkin yang lama di Bawaslu itu tahu betul. Kita yang membuat kuat hadir undang-undang pilkada. Kalian diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi yudisial. Bisa masuk ke segalanya. Tapi kalian hilangkan akses itu sehingga kan hak itu hilang. Nggak dipertahankan. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Ini biaya pengawasan 11 T buat apa Pak Bagja? Kalian jelaskan ke sini. Ya. Kenapa angka ini harus terbit? Oke lah ini sudah terjadi. Kami minta deh. Ya, satuan 3-nya. Kemudian saya bicara nih ya. Program namanya keren. Konsolidasi demokrasi. Apa ini 10 triliun, 2 ini untuk konsolidasi demokrasi. Anda minta anggaran sebegini ya. Sisa anggaran Anda masih 4,7 T. Di tahun ini. Yang belum kepake. Makanya coba dibuka di sini ya. Nah ini kami minta yang 6,9-nya dikemanain.
Ya. Berikutnya Pak Ketua, Bapak lihat di Pagu 2025. Ini problem. Kenapa? Anggaran Anda 2,4 T. Ya. Untuk belanja tetap, ya makan sendiri kita ini 2,28. Sekjen mana Sekjen? Pak, ini tolong diperhatiin Pak. Ya. Sedangkan buat program itu 128 miliar. Setahun sebulan 10 miliar dibagi dengan berapa satker. Dia nggak kerja. Benar nggak? Makanya di Bawaslu ya perkara membiayai dirinya sendiri. Nggak usah dikasih, yang penting kewenangan. Nyesel kita itu. Yang penting dapat kewenangan lah. Kalau perlu yang nggak usah sekolah, nggak ngerti hukum, ya kan? Jadilah itu pengawas. Ya agak ngegas sedikit, dapat cheese, dia dapat uang. Ini tolong ini buat apa ini? Ya, udahlah yang kayak gini kerja yang benar. Nih saya alhamdulillah distribusi anggaran pusat. Bawaslu dapat 925 M. Ya, yang setelah di halaman belakang saya cek hampir 600 miliar, ya. Itu yang buat mainannya Bawaslu. Saya tanya, yang dikasih ke program prioritasnya berapa? Beda ya, ngerti nggak program prioritas dan tidak? Kalau prioritas itu arahannya Jokowi lah, arahannya Presiden dan pemerintah terpilih. Yang kalian kasih ke program prioritas hanya 128 M. Iya kan? 80%-nya kalian mainkan sendiri untuk program pimpinan Bawaslu. Mewah banget ini. Udahlah, kita ini bukan orang bodoh, ngebacanya gampang ini. Nah, saya tanya lagi sekarang distribusi anggaran contoh ini. Ya. Yang ini buat apa? Ya, satu-satu lah di provinsi. Kenapa begitu? Ya, ini heavy-nya sekarang lagi ada pilkada. Yang pusat ini udahlah nggak usah bolak-balik datang keluar kota, entah dijemput rendeng-rendeng rombongan, udah nggak zamannya lagi. Kalian ini aktivis, mantan pekerja, kita kerja pakai keringet, malu kita ngelihatnya begini. Sekarang pengen dilayanin semua. Ya, ini saya kasih contoh lah, Bapak jelasin deh ini. Ya, saya mau kasih tahu nih layanan dukungan manajemen internal itu 111 M, isinya yang model begini, layanan hukum umum, bantuan hukum. Apa ini? Sedangkan kalian juga sudah buat di belakang untuk masalah pengawasan atau sengketa pemilu 46 M. Bayang buat masalah yang begitu aja udah hampir 200 M. Dipakai beneran atau dipakai buat apa? Itu. Ini kalau saya nggak akan marah lah kalau nggak ke Bawaslu, nggak ke KPU. Karena kalian ini wakilnya, ini mantan-mantan aktivis ini. Tapi kok begitu masuk ke institusi ya modelnya begini. Gitu. Sekali lagi tobat nasuha ini, demokrasi hancur. Nanti perkaranya Pak Masinton saya akan ngomong. Masa kita nggak tobat? Ya, tobat dong. Ada pedoman teknis ngalahin PKPU, ngalahin undang-undang, ngalahin spirit MK. Apa kalian mau aksi rakyat lagi?